Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah perkataan yang baik, berdakwalah. Ajaklah pada kebaikan, beranilah melarang kemungkaran. Qulu qawlan sadida. Ini ayat yang dibaca Nabi di setiap khutbahnya. Yuslih lakum a'malakum. Dengan dakwah itu, dengan mengajak itu, dengan melarang itu, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalanmu. Salat yang belum khusyuk diperbaiki Allah. Hati yang belum tenang ditenangkan oleh Allah dengan berani mengajak orang dalam kebaikan. Yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Itulah pentingnya mengajak orang dalam kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan itu Allah ampuni dosa kalian. Ini ada dalam surah Al-Ahzab. Di penghujungnya Nabi selalu baca setiap khutbahnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah. Dan siapa yang taat pada Allah wa rasulah dan kepada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dialah orang yang menang dengan kemenangan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat yang lain yang sering dibaca di muqaddimah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan main-main dengan keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah ada yang wafat di antara kalian kecuali kalian dalam keadaan berislam. Karena begitu pentingnya lah istiqamah sampai akhir hayat. Dan berapa banyak contoh orang-orang yang berubah di akhir hidupnya. Lahir dalam keadaan Islam, murtad hanya karena pernikahan. Banyak. Ada yang dahulu membenci Islam tapi meninggal dalam keadaan mulia. Umar ibn al-Khattab contohnya dari kalangan laki-laki. Hindun dari kalangan perempuan yang memakan hati Hamzah di perang Uhud. Berubah, imannya datang, meninggal dalam keadaan Islam. Padahal betapa benci dulu sahabat dengan seorang yang bernama Hindun. Wahsy, betapa benci dulu sahabat dengan seorang yang bernama Wahsy. Tapi Allah kasih hidayah di akhir. Itulah pentingnya memaknai haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena akhir hidup tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Percuma awalnya baik kalau akhirnya tidak baik. Itulah kenapa setiap kita harus mengamalkan ayat yang selalu diulang Nabi di setiap muqaddimah khutbahnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Nabi ingin kalian istiqamah sampai mati. Karena ujung hidup itu yang dipentingkan. Ujung hidup itulah penentu. Itu yang dinamakan dengan husnul khatimah. Lalu Nabi menutup dengan ayat ya ayuhan nas, awal surah An-Nisa. Kalau tadi di surah Ali Imran, maka Nabi kemudian mengingatkan di awal khutbahnya ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu menciptakan baginya pasangannya Hawa namanya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu kemudian lahirlah dari keduanya laki-laki yang sangat banyak dan perempuan yang sangat banyak. Menjaga fitrah. Nabi selalu ingatkan kepada kalian dan pada kita semua di awal khutbahnya, di muqaddimahnya, awal surah An-Nisa, awal tentang surah wanita. Bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, laki-laki, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, zawjaha perempuan namanya Hawa. Saudara sekalian, saya baru pulang dari Bangkok, subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekali perempuan di sana yang awalnya adalah laki-laki. Datang untuk operasi, wal'iyadzubillah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, melihat langsung betapa banyak operasi-operasi plastik di sana di Bangkok, dan itu sudah mulai merajalela di Jakarta. Hati-hati, jangan menjadi orang yang membiarkan homoseksual dan lesbian itu muncul di kalangan kita, bahkan di sekitar kita. Wal'iyadzubillah. Di Bangkok dihalalkan pernikahan sesama jenis. Wal'iyadzubillah. Menyalahi fitrah. Laki-laki mestinya sama wanita. Pernikahan itu tidak ada laki-laki dengan laki-laki.
azab yang paling berat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Azab yang dibolak-baliknya, faj'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atas jadi bawah, bawah jadi atas. Itu hanya ada terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Diputar dunia karena laki-laki suka sama laki-laki. Wal iyadu billah. Ini yang dinamakan dengan orang-orang yang terjajah, saudara sekalian. Terjajah dengan perasaan, terjajah dengan lingkungan, terjajah dengan pergaulan, terjajah dengan budaya barat. Waliyadzubillah. Hati-hati. Bahkan ini masuk di kalangan pesantren. Demi Allah. Berapa banyak guru-guru di pesantren mengadu kepada saya, subhanallah, apa yang harus dilakukan Ustaz? Saya katakan subhanallah, keluarkan. Jika tidak itu menjadi wabah penyakit. Terapi, tutupi aibnya. Tapi keluarkan, tidak bisa. Itu butuh diterapi, saya katakan. Percuma dia menghafal Al-Quran kalau fitrah dia rusak. Dan ini banyak saudara sekalian, di SMA-SMA negeri, di kota Makassar. Wal-iyadu billah. Sekolah-sekolah Islam di kota Makassar. Wal-iyadu billah. Yang saya khawatirkan saudara sekalian hari ini, ya, laki-laki ikut les dansa, laki-laki ikut les, ya, yang mana itu adalah permainan perempuan. Kalau dia cuma bergaul dengan perempuan saja, hati-hati saudara sekalian. Dan sebaliknya, perempuan bergaul dengan laki-laki, ya, hilang keperempuanannya, hilang auratnya. Wal iyadu billah, tsummal iyadu billah. Demi Allah, Pak, andai Anda melihat langsung sebagaimana saya dan Ustaz Dasat waktu itu melihat, ya, Anda akan mengatakan 100% perempuan itu, Ustaz. Tapi demi Allah, jangkung ini nggak bisa bohong, Bapak Ibu sekalian. Ya. Perhatikan jangkungnya, Ustaz. Subhanallah, betul. Allahu Akbar. Astaghfirullah wal iyadu billah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Merdeka bukan hanya tentang kemerdekaan bangsa, saudara sekalian. Merdekanya diri kita, merdekanya anak-anak kita, merdekanya istri kita, merdekanya keluarga kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ini yang dinamakan merdeka dunia akhirat. Kemerdekaan bukan hanya tentang negara, bukan, tapi kemerdekaan diri dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, waliyadzubillah. Percaya Pak, hari ini tidak ada yang bisa aman dari semua pengaruh teknologi. Pornografi, narkoba, sesama jenis, waliyadzubillah. Semua ada Pak, mengintai anak-anak kita. Berhati-hati, tanamkan, beritahu anak-anak kita, hati-hati, lihat pergaulannya, siapa teman dekatnya. Makanya Nabi pernah mengatakan seperti ini, Al-mar'u ala dini khalilihi. Saudaraku, kata Rasulullah SAW, agama seseorang itu tergantung orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabat paling dekatnya. Lihat Pak, jika anak kita berteman dengan 3 orang terdekat, 5 orang terdekat, cek siapa, anak siapa, apa kebiasaannya. Jangan sampai kemudian na'udzubillah summa na'udzubillah, anak itu sudah beranjak dewasa, anak itu sudah sampai pada usia balik, lalu muncul pertanyaan, kenapa anakku ini tidak pernah mau menikah? Ternyata anak itu punya kelainan jenis. Dan itu yang pernah disampaikan oleh seseorang yang datang ke saya, usia anaknya sudah 37 tahun Pak, tidak mau menikah, laki-laki, mampu, mapan, bapaknya dokter, 37 tahun, tidak normal Pak. Tapi keseharian dia hanya berteman dengan teman-teman perempuannya. Sayang, seorang dokter spesialis harus punya penyakit yang na'udzubillah di luar fitrah manusia Pak. Dan Anda masih mengatakan, dan kita masih mengatakan, itu orang lain. Hati-hati Pak, na'udzubillah, jaga anak tak, jaga diri kita. Karena ini kenyataan Pak, fakta.
biasa. Tidak mungkin ini ada, kecuali pasti kalau diceritakan dalam Quran itu adalah kebiasaan yang terus turun temurun. Iya. Makanya dinamakan dengan aibu qaumi Lutin, aibnya kaum Nabi Lut. Iya. Bahkan disuruh tinggalkan istrinya. Illam ra'atak kanat minal ghabirin. Ketika kaumnya mau diazab, pergilah wa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Pergilah di waktu malam, bawalah seluruh pengikutmu kecuali istrimu. Sesungguhnya dia termasuk orang yang akan diazab. Padahal istri Nabi Lut, mohon maaf sekali, istri Nabi Lut tidak melakukan itu, tetapi dia mendukung kejadian itu. Sekedar mendukung, Bapak Ibu sekalian, sekedar membenarkan diazab oleh Allah. Bahkan ketika dia bukan pelaku, tapi sekedar dia mengatakan, tidak apa-apa, hak asasinya di orang. Ini perkataan yang bodoh. Kalau orang-orang yang seperti ini dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, hancur Makassar. Na'udzubillah, kita bisa diadab sebagaimana azab yang terjadi pada daerah lain, tsunami, gempa. Itu karena azab orang-orang yang bermaksiat, Bapak Ibu sekalian. Wa ma asabakum min musibah illa bima kasabat aydikum. Percaya ini ayat, Pak, ini perkataan Allah. Asy-Syura ayat 30. Tidak ada musibah yang turun kepada kalian kecuali karena dosa-dosa anak-anak kalian, dosa-dosa kalian, dosa-dosa tangan-tangan kalian. Illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lalu Allah tutup ayat yang mengatakan, dan Allah maafkan banyak sekali di antara kalian. Segera taubat.